Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sesuai janji saya, jadi di konten saya sebelumnya, hari ini saya membuat, nah udah banyak lagi yang request, jadi saya bikin story ya, sesuai teman-teman lihat mungkin yang tahu video ini ya. Ini kan sebelumnya saya tunjukin workflow chatbot with RAG lah. Chatbot sederhana aja sebenarnya, tapi ini sudah cukup untuk membantu teman-teman bikin chatbot AI-nya. Kayak gitu teman-teman. Nah, chatbot ini bisa digunain di WA, bisa digunain di live chat websitenya, juga bisa digunain di Telegram. Dan sebenarnya ini bisa digunain di Instagram, Facebook Messenger, asal teman-teman punya aplikasi yang sudah berhasil dibuat di Meta Developer. Tahu ya, kalau teman-teman yang pernah mencoba membuat aplikasi di Meta Developer. Ini ada hubungannya ke sana nantinya, tapi ada case sedikit di sana, nanti akan saya ceritakan dan saya akan berikan juga solusinya. Ini terkait WA ya, karena WA ini kan berhubungan dengan Meta ya, dimana itu sangat strict sekali apapun yang berhubungan dengan Meta ya teman-teman, Meta Developer atau aplikasi yang kita itu harus bikin secara resmi ya di Meta Developer. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dan cukup banyak yang minta ini ya teman-teman. Saya kan bilang nih mau dan alasannya, dan udah cukup banyak yang mau gitu ya, mau dan menyatakan beberapa alasannya. Tentu ini beberapa diantaranya nggak saya klik, ya kelihatan nanti. Mungkin di sini teman-teman juga ya, username dan namanya ini terkait privacy. Intinya kita langsung aja ke chatbotnya ya teman-teman, template workflow automation untuk chatbot ini. Sedikit saya ceritakan dulu bahwa teman-teman, ya saya juga yang nggak terlalu jago perkodingan teman-teman. Sebelumnya untuk membuat RAG ini ya, RAG itu apa sih bang? RAG itu adalah retrieval augmented, kalau nggak salah saya pengucapannya ya, retrieval augmented generation teman-teman. Dimana intinya adalah teknologi yang membuat AI kita itu lebih pinter. Jadi kita kayak kalau chatbot AI kan dia udah memang pinter sesuai dengan data tren dia paling terakhir. Anggaplah ChatGPT nih, GPT kan paling terbaru tuh 5.2. Itu kan ada paling terakhir dia di tren di tahun berapa sih? Kalau nggak salah kan tahun 2025 ini bulan, kalau nggak bulan November, bulan Oktober barangkali ya. Pokoknya paling akhir lah, paling baru gitu, latest kan istilahnya. Nah, masalahnya kan chatbot memang pintar. Pertanyaan umum mungkin dia bisa jawab. Tapi masalah gimana dia bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan konteks kita, teman-teman. Konteks kita itu ya sesuai dengan bisnis kita, perusahaan kita, apapun yang berhubungan kita. Contohnya apa sih? Kayak saya deh. Saya kan seperti yang teman-teman ketahui, saya punya program mentoring, ya. Nah, itu bisa memang menggunakan AI API langsung dari OpenAI teman-teman. Tetapi untuk dia mengetahui konteks saya sebagai Fadli Digital, itu kita perlu training dia. Nah, training itu memang satu, dengan kita memberikan role ke dia, kamu adalah misal gini ya, kamu adalah Fadli Digital Assistant, kurang lebih kayak gitu. Jawab dengan tone kayak gini. Siapa itu Fadli Digital? Apa aja kelasnya dan lain sebagainya, itu bisa. Tetapi kita tidak bisa memberikan data yang strict banget teman. Gimana ya bahasanya? Agak bingung, agak susah juga ngejelasin. Intinya untuk membuat chatbot ini lebih pintar sesuai konteks Fadli Digital, nah itu perlu kita berikan konteks berupa file. Nah dulu file doang teman-teman. Dulu sebelumnya, ini sebenarnya saya juga ada tools lain ya, tapi yang jelas ini yang paling mungkin yang teman-teman bikin ya tanpa repot ngurusin teknisnya ya. Apa itu? Dulu sebelum ada Gemini, jadi rak ini teman-teman, sebelum itu ribet banget. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, dulu rak ini tuh harus, sorry, oke nggak apa. Saya aja sampai sekarang masih bingung sih dengan Pinecone ini teman-teman. Dengan Pinecone ini atau ya Supabase teman-teman ya. Jujur saya juga bingung sih dengan Supabase dan Pinecone ini ya, untuk nge-store data rak-nya teman-teman. Nah sekarang Gemini tahun ini ya baru merilis apa yang dinamakan dengan file search tool in Gemini API. Jadi teman-teman kan udah tahu Gemini ya.
Mungkin teman-teman di sini menggunakan Gemini ya di interface biasa aja ya, seperti sebentar ya. Di interface. Nah, interface kayak gini aja ya. Tapi teman-teman ini kan katanya Gemini API, di mana kita menggunakan API dari Gemini. Nah, di dalam Gemini API itu sudah tertanam ya di Google infrastrukturnya lah ya. Google infrastruktur dengan kita menggunakan Gemini API yang kita bikin di Google AI Studio. Ini perlu saya tunjukkan juga. Nah, di sini ya. Kalau teman-teman belum pernah buka halaman Google AI Studio, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Saya udah cukup banyak bikin API sih di sini ya. Nih, get API key. Nah, di sini teman-teman, kan tinggal create API, namain, pilih projectnya, lalu create. Nah, itu kan nanti dapat si API key-nya. Dengan menggunakan Gemini API key itu aja udah membawa si teknologi file search tool ini. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau membingungkan mungkin teman-teman bisa baca perlahan lah halaman ini ya. Kalau perlu nanti saya akan share juga link ini. Nah, penjelasannya di sini teman-teman, ya saya juga baca cuma jujur aja membingungkan. Nah, ya ada AI untuk brainstorming ya teman-teman. Saya lemparlah ke Perplexity artikel ini. Gimana sih cara gunainnya? Saya mau menggunakan menerapkan RAG dengan menggunakan fitur baru dari Gemini API berupa file search tool ini. Nah, ada penjelasan lanjutannya itu di file search ini teman-teman. Nah, inilah link-link yang penting yang sebenarnya ini akan kita masukin ke workflow kita teman-teman. Namun tenang aja, biar teman-teman gak pusing, ikutan pusing kayak saya di awal ya. Bingung lempar lagi ke Perplexity atau Cloud atau ChatGPT, tapi ChatGPT saya jarang gunain sih sekarang ya. Cloud atau Perplexity atau Gemini, biar teman-teman tinggal terima jadi aja. Nah, gitu prolognya ya, kepanjangan nih. Langsung aja ya teman-teman, jadi workflow kurang lebih kayak gini. Tenang aja, saya akan berikan benar-benar teman-teman tuh tinggal pakai aja. Nah, saya sudah menyiapkan file di mana teman-teman tinggal import nanti di workflow N8N-nya. Ini saya tunjukin ya. Ini kan workflow baru, teman-teman. Saya di sini berasumsi teman-teman sudah punya akun N8N ya. Gimana cara mendapatkan cara terbaik, cara termurahnya? Mungkin teman-teman bisa cek video YouTube saya yang lain. Silakan, teman-teman. Intinya, teman-teman tidak akan membuat dari nol ini ya. Walaupun nanti saya akan coba terangkan satu-satu ya, fungsi node ini apa, kenapa harus node ini. Node itu apa sih Bang? Ini tuh kalau di N8N namanya node ya, teman-teman masing-masing. Icon ini ya namanya node. Oke, teman-teman tidak usah satu-satu membuatnya, teman-teman tinggal pilih aja nih, import from file. Nah ini, oke. Nah ini saya lagi membuka folder di laptop saya teman-teman. Saya udah siapkan filenya. Nah teman-teman tinggal masukin. Ini udah saya siapkan filenya, tenang aja teman-teman. Chatbot with RAG master itu nama filenya. Klik open. Zep. Udah teman-teman. Jadi udah ada filenya. Tinggal input aja. Import aja maksud saya. Nah sekarang teman-teman harus, di sini saya ganti dulu ya. Tutorial. Nah, di sini saatnya teman-teman mengganti link atau apapun itu yang link dan kredensial dan apapun itu sesuai dengan link dan kredensialnya teman-teman. Nah, mulai dari mana, Bang? Kalau teman-teman tahu ya, ingin tanya. Mulai dari yang paling bawah ini, teman-teman. Biar apa, Bang gitu ya? Paling penting adalah teman-teman harus bikin link file search store-nya, karena ini yang dibutuhkan teman-teman. File search store ini, tool ini, file search tool, file search store ya, kurang lebih sama lah ya. Nah, kan teman-teman nggak usah pusingin ya, teman-teman udah dapat filenya nih, tinggal import dan udah jadi kayak gini. Nah selanjutnya teman-teman kesini dulu gitu ya. Ini abaikan aja karena ini hanya manual trigger. Ini aja diklik. Nah, untuk teman-teman harus membuat kredensial Gemini, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan kredensial Gemini ini, saran saya, teman-teman,
tambah dulu di sini node-nya Gemini chat model ya, pilih ini. Nah, di sini teman-teman, disinilah teman-teman bikin kredensial baru Gemini-nya. Tenang aja, klik aja ini, anggap saya asumsikan teman-teman mungkin ya belum ada kredensial Gemini-nya, tambah aja create new Gemini API. Nah, tinggal teman-teman ambil API yang ada di Google AI Studio ini, tinggal create aja di sini ya. Saya bikin tes, udah kebanyakan API saya. Pokoknya teman-teman bikin tes. Saran saya bikin sesuai nama yang ingin teman-teman gunakan ya. Mungkin Gemini N8N. Saya tambahin tes ya. Tes. Nah, pilih projectnya. Mungkin di awal defaultnya itu kalau nggak salah Gemini API ya. Pilih aja. Terus create API. Nanti teman-teman tuh dapat kayak gini nih. Klik aja. Copy API key. Nah, API key yang ada di sini. Teman-teman ambil. Teman-teman pastekan di sini. Ya. Setelah itu klik save. Kalau tidak ada problem itu akan hijau harusnya. Yang artinya itu berhasil save. Kalau udah berhasil berarti di sini udah ada pilihan nantinya. Kalau saya yang benar adalah yang ini, Google Gemini Palm API account. Nah, kalau udah, ini boleh kita menghapus. Tujuannya apa sih? Biar teman-teman gampang bikin kredensial Google Gemini ya teman-teman. Nah, kalau berhasil tadi di sini nanti tinggal pilih teman-teman, tinggal keluar, tinggal cari ya Gemini. Nah, ini Gemini Palm API. Nah, di sini akan keluar kredensial Gemini yang teman-teman bikin barusan yang ngambil API key di Google AI Studio ini. Kayak gitu ya. Semoga teman-teman memahami. Jika udah, nah agak ke bawah teman-teman. Nah, ini nih teman-teman tinggal gunain aja, nggak usah pusingin ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman agak ragu ya, teman-teman bisa cocokkan settingan di sini dengan dokumen yang sudah saya sediakan juga di sini ya. Ini kan ada ya create file source store. Nah, di sini teman-teman ada nih settingannya, content type, value-nya application JSON, sesuai yang ada di sini nih, content type, value-nya ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini sebagai acuan aja lah. Tapi tenang aja, di workflow-nya udah tersedia semua teman-teman. Termasuk yang codingan seperti ini, JSON kayak gini tuh udah tersedia ya. Nah, jika udah teman-teman, udah kayak gini ya. Paling di sini teman-teman tuh setting kredensial Google Gemini API-nya aja. Kayak gitu ya. Di sini klik execute step. Nah, ini gunanya teman-teman buat mendapatkan si file source store-nya. Nah, ini saran saya mungkin teman-teman perlu catat ya, atau ya teman-teman pin aja biar tidak hilang ya. Nah, sebenarnya workflow 2 ini tujuannya hanya untuk mencari atau mendapatkan link file source store ini teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jika udah kita pindah ke atas, baru kita bikin workflow untuk menambah database untuk rack-nya. Nah, ini rack-nya teman-teman, sesimpel kita upload file ke Google Drive. Nah, itu kan enak banget ya. Ini kan kita kan udah sangat biasa ya menambahkan file ke Google Drive ya teman-teman. Nah, filenya itu ya bisa PDF, TXT, dokumen, apalagi ya, pokoknya format file yang berupa tulisan lah pada umumnya teman-teman. Nah, itu enaknya file source store yang ada di Gemini API ini teman-teman. Jadi sesimpel kita mengupload file ke dalam Drive teman-teman. Kalau nggak salah sebentar. Nah, ini ya. Jadi tinggal upload file aja ke sini teman-teman. Nah, tapi bukan upload aja, setelah itu harus ada yang kita lakukan teman-teman. Nah, oke, saran saya teman-teman, silakan teman-teman buat file baru. Contoh deh, saya bikin lagi ya, chatbot with rack. Saya bikin lagi file barunya, folder baru, chatbot test. Create. Nah, ini kosong ya. Oke. Kita ke workflow-nya lagi. Nah, ini. Tenang aja, nggak usah pusingin teman-teman. Pokoknya teman-teman tinggal tukar dengan link dan kredensialnya aja.
Ini Google Drive sebagai trigger untuk file created-nya ini nih. Untuk ngecek apakah ada penambahan atau penguploadan file ke dalam Google Drive-nya, teman-teman. Jadi dia akan, nah ini sesuai preferensi teman-teman ya. Ini biar cepet ya, teman-teman, every minute aja biar kelihatan bagaimana sih prosesnya gitu, teman-teman. Jika ada kayak ini, oh ya, untuk kredensial Google Drive teman-teman perlu tambahkan. Tapi kalau saya tunjukin juga caranya di sini cukup lama kayak sih. Saya ada bikin videonya. Nanti semoga saya ingat, saya akan sematkan juga di deskripsi video ini ya. Bagaimana cara menambahkan kredensial yang berhubungan dengan Google. Kayak gitu ya teman-teman. Gampang banget. Entah itu Kak Google Sheet namanya, Google Spreadsheet, Google Drive ini, Google Calendar, Google Docs. Apapun yang berhubungan dengan Google. Dan tenang aja, gratis teman-teman. Kita menggunakan free tier-nya ya, penggunaan free-nya itu masih sangat mencukupi, cukup besar kuota yang diberikan oleh si Google ini teman-teman. Silakan bikin dulu akunnya. Sekali lagi silakan teman-teman lihat video cara membuat kredensial di Google ya teman-teman, bagaimana mengaktifkan API-nya juga. Pilih mode-nya every minute sesuai ya teman-teman, tinggal ikutin aja kan ya. Nah trigger ini teman-teman ada 2, jangan lupa pilih yang change involving a specific folder. Nah di sini teman-teman pastikan teman-teman memilih folder yang digunakan sebagai file yang untuk peruntukan rak-nya tadi, atau retrieval augmented ya generation teman. Tadi kan saya udah bikin ya, harusnya chatbot test ya. Nggak keluar. Ini. Oke, teman-teman. Nah, sebelum itu harus masukin file dulu ke dalamnya, karena ya dia nge-fetch nih. Fetch itu, nih ini kan execute-nya fetch ya, artinya ngedetect file yang ada di dalam folder tersebut. Nah, saya masukin dulu file ke sini. Saya contohin aja. Masukin salah satu file yang berhubungan dengan file di digital mana ya? Nah ini. Training. Sebentar teman-teman. Nah ini training CS assistant use. Nah saya masukin ini yang formatnya txt teman-teman. Oke, teman-teman lihat ya, ada filenya. Nah, baru di sini kita klik fetch test event. Nah, kebaca file tadi, teman-teman. Saya juga nggak ngerti, teman-teman, kenapa sepanjang ini, sebanyak ini skemanya, atau ini skema masih jelas ya. Kalau udah JSON tuh makin nggak jelas. Table main jelas ya. Intinya teman-teman, ini adalah data dari file ini. Kayak gitu, teman-teman. Nanti akan kelihatan ya sesuai dengan tulisan di sini. Jika udah, nah di sini teman-teman initiate upload ini. Nah tenang aja di sini teman-teman. Nah disinilah gunanya aksi kita di awal workflow tadi teman-teman. Nah ini silakan balik ke sini, ambil link ini teman-teman. Ya, link file store sesuai linknya teman-teman masing-masing setelah di execute ya. Nah di sini di initiate upload ini. Di URL ini teman-teman, di bagian your file search store name, oke, ganti dengan file atau link yang teman-teman dapatkan di workflow pertama tadi. Paste di sini. Oke, udah di sini agak ke bawah. Ini pastikan credential tab-nya berupa Gemini API, Google Gemini API pilih. Nah, di bawah ini akan keluar opsi akun Google Gemini API, kredensial akun Google Gemini API teman-teman yang dibuat sebelumnya. Pilih, lalu agak ke bawah. Ini tenang aja, harusnya kan sudah ada teman-teman, tidak perlu musingin ini, udah ada ini, tinggal ikutin aja. Nah di sini teman-teman tinggal ikutin aja. Ini udah harusnya dengan teman-teman import file tadi, ini juga udah otomatis codingnya atau JSON-nya tertulis ya. Ikutin aja. Oke, yang perlu teman-teman setting di Node
initiate upload ini hanya link file search store-nya teman-teman yang tadi di sini ya, sampai sini. Jika udah teman-teman klik di sini, klik execute step. Nah, dapat ya data-datanya. Setelah itu baru ke node-nya download file. Nah, di sini teman-teman tinggal ikutin aja. Ingat ya, teman-teman harus bikin kredensial Google Drive dulu. Jika udah, teman-teman execute step aja di sini. Oke, dapat ya. Nah, teman-teman, file tadi yang diupload di sini isinya adalah ini, teman-teman. Nah, ini adalah e-course atau mentoring, program mentoring yang berhubungan dengan saya sebagai Fadli Digital, teman-teman. Nah, ini bisa kita lakukan berulang untuk masing-masing file ya. Jadi tidak ada batasnya kalau nggak salah. Saya lupa lagi berapa batasnya ya. Ada nggak di sini? Nah nih, maksimum file size per dokumen 100 mega per dokumen, teman-teman. Itu gede sekali sih. Ini aja berapa mega atau KB doang ini. Details 5 KB doang loh. Kecil sekali. Nah, di free tier total size-nya teman-teman 1 giga, itu gede sekali, teman-teman. Pokoknya kita bisa gunain di free tier-nya lah. Free tier tuh nggak usah bayar gitu ya, teman-teman. Oke, balik lagi ke workflow kita. Nah, di upload file setelah berhasil dapetin output dari download file ini ya, teman-teman, kita pindah ke upload file. Ini gimana cara bukanya? Klik 2 kali ya, teman-teman, node-nya 2 kali kalau ada yang belum tahu gitu ya. Nah, di sini yang diperhatikan adalah ikutin aja ini teman-teman, karena import lagi-lagi ya udah tertulis seperti ini juga. Oke, ikutin aja. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di bagian send body ya, ingat pastikan ini send body-nya ke aktif, toggle-nya aktif, lalu pilih N8N binary file. Nah, tulisan di sini sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi copy ini, paste di sini. Di awal udah kayak gitu ya. Jadi ikutin aja, di sini tidak ada yang perlu teman-teman ubah. Di sini klik execute step. Ini dia mengupload file ke ya sistemnya Google untuk si rak inilah ya, untuk embedding kalau nggak salah. Embedding itu yang dia ngecang atau apa gitu ya, teman. Pokoknya dia pecah-pecah tuh file kita dengan sesuai dengan keyword-keyword yang akan diminta nantinya. Kayak gitu, teman-teman, kurang lebih lah ya. Nah, di bagian workflow ini, add knowledge ini selesai. Save dulu ya, jangan lupa. Nah, anggap gini, Bang, kalau saya mau upload file lagi, caranya gimana, Bang? Ya udah, ulangi cara sebelumnya, teman-teman. Ini kan baru satu ya filenya. Saya coba tambahkan file baru. Coba saya tambahin knowledge base Fadli Digital ini. Saya akan tambahin. Nah, oke, kita tungguin dulu. Kadang dia nunggu ke upload bener lah ya, teman-teman. Nah, ini anggap sudah terupload sempurna. Sorry, ini ganggu aja ya. Apa nih? Saya belum melakukan perpanjangan nih, teman-teman. Biarin aja dulu ya. Nah, untuk menambah ya si rak tadi ya, berarti teman-teman, untuk menambah knowledge lagi ke chatbot kita ini nantinya, sebenarnya teman-teman tidak usah lakukan satu-satu step lagi ya, teman-teman. Tinggal execute workflow aja, tapi pastikan nanti yang download filenya adalah ini kan sekarang nih training CS Assistant News ya. Yang baru kita upload adalah knowledge base Fadli Digital. Mana nama filenya? Nah ini ya. Nah, pastikan itu muncul di sini di download filenya. Nah, kita bisa klik execute di sini aja biar dia nanti berjalan sampai ujung ya, jika tidak ada problem atau error, teman. Coba kita execute di sini. Boom. Cukup cepat karena filenya kecil ya, txt doang.
Nah, selesai kita pastikan di sini. Nah, benar ya, knowledge base file digital. Nah, lakukan hal serupa teman-teman untuk file-file yang ingin teman-teman tambahkan sebagai knowledge base untuk si chatbotnya. Gitu ya, teman-teman. Filenya bisa di sini tertulis nggak ya? Format. Saya penasaran ada sih. Text file. Wih, cukup banyak sih ini. Yang kita ketahui kan file itu txt, docs, terus PDF. Wow, memang besar katanya teman-teman. Banyak sih CSV. Banyak sekali markdown. Buset. Kirain docs PDF ada nggak ini? Lah nggak ada. PDF itu apa ya bahasa lainnya? Pokoknya cukup lengkap lah ya, lengkap banget mah ini. Anyway, kita balik lagi ke workflow. Lakukan hal yang sama jika teman-teman ingin menambah knowledge base untuk chatbotnya. Nah, jika udah, ini selesai kita di urusan rak-nya teman-teman. Selanjutnya, saya lebarin lagi fit to screen. Sebenarnya untuk ngetesnya teman-teman coba dulu di dalam workflow ini ya teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu teman-teman, kita perlu untuk ngetes di awal ya. Not manual apa ini ya? Chat. Apa namanya itu ya? Nih, chat trigger ini teman-teman. Error karena udah ada katanya. Nah, untuk ngetesnya open oke, karena kan udah ini buat ngetesnya ya teman-teman. Saya perlu jelaskan. Teman-teman tentu nanti ini juga udah tertulis ya. Di sini juga udah. Coba pastikan teman-teman ini bisa enggak sih ya. Nah, ini saya ini bisa dihapus ya teman-teman. Yang paling penting tuh ini aja. Nah, apa yang penting di sini teman-teman adalah kamu adalah asisten yang membantu jawab pertanyaan user menggunakan knowledge base. Yang tadi ya, yang kita udah store ke Google File Search Tool tadi melalui Gemini API, teman-teman. Nah, query knowledge base-nya gunakan tool query KBN. Nah, ini yang kita setting di bagian Node AI Agent, di bagian tool Node AI Agent. Yang ini, teman-teman. Nah, ini settingan ini sudah mengikuti yang ada di halaman Google ini tadi. Ada nggak ya? Atau yang di sini? Di mana tertulisnya ini? Saya lupa lagi di mana ngambil ini. Aish. Anyway, teman-teman, nggak usah pusingin itu gitu ya. Ikutin aja karena kan teman-teman tinggal impor aja ya. Jangan lupa credential type-nya pilih Google Gemini API, pilih Google Gemini. Akun yang teman-teman udah tambahkan sebelumnya. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah di file JSON ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada nih file search store. Nah, di sini adalah link yang teman-teman dapatkan sebelum ini. Bukan ini sih. Link file store. Biar nggak salah ya, teman-teman. Ini ambil di sebelumnya paling bawah ya. Nih. Nah, kan nih 7S6 nih. Beda soalnya. Nah, baru taruh di Node query KB ini, teman-teman. Nah, tadi. Nah, masukin sini ya. Paste. Nah, itu aja teman-teman, sesuaikan dengan linknya teman-teman, link file search store-nya teman-teman. Udah, itu aja yang perlu dipastikan. Terus jangan lupa teman-teman tambahkan tools chat model dari Google Gemini. Ini pilih yang 2.5 flash aja teman-teman. Nah, ini akan kepilih saat teman-teman, ini kan paling awal ya teman-teman bikin Google Gemini API-nya. Tambahkan juga memori, simple memory ya teman-teman. Ini di awal saat teman-teman buka AI agent ini, AI agent.
kayak gini. Nah, tinggal tambahin klik aja. Nah, pilih ini teman. Stepnya kayak gitu, dia akan otomatis kayak ini. Gitu aja. Tapi ini kita nggak perlu, hapus aja. Gitu aja teman-teman. Nah, sekarang kita siap untuk ngetes si chatbot AI ini dengan promptnya ini aja teman-teman. Simple gini aja, tapi kekuatan dari si chatbot ini adalah di query ini teman-teman. Gitu ya. Jika udah, kita coba open chat. Akan membuka chat di workflow kita. Ya. Nah, ini kelebaran ya. Coba ya. Halo bang. Jika tidak ada masalah harusnya langsung dijawab. Nah, sesuai ya. Berjalan workflow-nya teman-teman. Saya akan coba tanyain salah satu, tanya umum aja dulu. Saya mau join kelas bang, misalnya gitu ya. Oh, oke, ini habis bad request, tunggu dulu. Oke, nggak ada error. Oke, cara join kelas. Ini saya curiganya kena limit nih, teman-teman. Gunakan KBTool ya, query KBTool. Ada yang sama kah? Enggak. Please provide data. Query-nya apa tadi ya? Saya coba lagi ya. Resend. Nah, nggak tahu tadi itu kena limit apa ya. Baik, kelas apa yang ingin Anda ikuti? Oke, kita coba lagi ya. Kelas apa aja yang ada bang? Kelas apa aja? Iya. Kelas apa aja yang ada bang? Coba ya. Nah, di query lagi di bad request. Ini karena kecepatan kali ya. Daftar kelas yang tersedia. Sebentar ya teman. Ini harus saya sediakan dengan link yang ada di sini. File search store. Oh, jangan-jangan ini lagi. Nah, ini ke double bos. Astagfirullah. Nah, ini nih kurang teliti ya teman-teman. Coba lagi ya, bersihin dulu. Halo bang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau join mentoring bang. Coba ya. Nah, query-nya kepake itu. Ih, bener. Untuk bergabung dengan program mentoring, Anda perlu mendaftar melalui aplikasi UMM. Apa itu UMM? Setelah mendaftar, oke, nggak masalah. Setelah mendaftar, Anda bisa memilih jadwal mentor yang tersedia. Oke. Kalau kelas bang, apa aja yang ada? Coba ya. Jelas query ini harus. Ini tadi nggak works karena linknya double teman-teman. Penulisan linknya. Nah, ini baru sesuai nih. Coba kita angkat dikit ya. DPC ya, ini kelas saya yang awal-awal ya. Ini juga ada. Ini benar. Benar sih semuanya. Lengkap juga ya, Pak. Udah sesuai. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, ini sudah kita selesai membuat chatbot AI dengan ditenagai RAG, Retrieval Augmented. Saya penasaran coba ya kita tanya kepanjangan. Saya takut salah lagi, kepanjangan RAG.
Retrieval Augmented Generation, bener ya? Oke, kita udah selesai membuat chatbot AI plus RAG-nya teman-teman. Yang sebelum itu sangat sulit digunakan karena sebelumnya itu harus dengan Supabase, ya, database Supabase, PostgreSQL lah atau apa itu saya juga nggak paham teman-teman, atau Pinecone sebelumnya ya. Kalau teman-teman sudah belajar N8N juga sebelumnya kan RAG itu kebanyakan menggunakan dua itu ya, entah SQL atau dengan Supabase-nya, Pinecone dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Nah, semenjak Gemini mengeluarkan Google apa namanya, file search tool ini di dalam Gemini API, itu jadi sangat membantu teman-teman, karena sesimpel kita ngupload file doang di Google Drive, itu sudah biasa kita lakukan kan ya, cuma ya teknis sedikit dalam pembuatan knowledge-nya ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya kan katakan ini bisa digunakan di WA maupun chatbot widget. Nah, chatbot widget ini saya sudah coba gunakan, bikin ya teman-teman, front end-nya di, kalau saya untuk prototype cepat itu untuk front end ya, saya menggunakan Gemini, Lovable teman-teman. Nah, ini di sini udah selesai kurang lebih ya kayak gini. Ini teman-teman tidak usah pusingkan, intinya teman-teman tinggal sambungkan si workflow-nya dengan menggunakan node webhook, trigger webhook ya, ke front end-nya. Tenang teman-teman, saya juga nggak paham yang teknisnya, tinggal minta ke AI coding-nya teman-teman, entah itu Lovable, Bolt, Replit, apapun itu, atau teman-teman menggunakan agent IDE semacam Kilocode, atau bahkan Cloud Code, atau VS Code dengan extension AI-nya. Bebas ya teman-teman, tinggal minta aja saya mau bikin front end tapi back end-nya link ini, gitu ya teman-teman, itu bisa. Tinggal teman-teman minta kayak gitu. Nah, saya ingin tunjukkan aja gimana sih chatbotnya di interface front kalau kita bikin front end-nya seperti ini. Halo bang, maaf sedang maintenance. Oh, oke. Ini kayaknya belum saya aktifin, sebentar. Chatbot Fadli. Ya, belum lagi. Nah, ini ya. Kita bikin baru lagi aja. Halo bang. Halo juga, ada yang bisa saya bantu? Nah, kurang lebih deh. Langsung aja, ini semacam reply cepatnya ya teman-teman. Tinggal klik, lihat semua produk Fadli. Cukup panjang kayaknya ini. Ini UI lagi ngetik ya, padahal kita nggak lagi ngetik ya. Oh, nah, ini semua kelas saya memang ya teman-teman. Rekomendasinya coba klik ini, rekomendasi untuk saya. Apakah kamu belum sudah? Ini memang proses yang saya lakukan nih teman-teman. Anggap baru mulai ya. Saya, jangan deh. Saya sudah punya produk digital bang. Bu. Oke, jika sudah punya AMM, SEM, mini course, coba ya. Kalau belum punya produk bang, nah kejawab juga nih. Ini intinya ini adalah chatbot yang kita buat dengan workflow ini teman-teman. Sebenarnya otaknya ini tinggal kita ubah-ubah aja webhook triggernya beserta ujungnya seperti apa teman-teman. Jadi yang tadi itu kalau kita lihat itu ada di execution nih, ini ya. Coba kita cek pertanyaannya yang mana aktif. Nah, ini menggunakan webhook trigger teman-teman. Nah, ini loh. Kita tanya tadi mana pertanyaannya. Nah, nih. Kalau belum punya gimana, Bang? Nah, ini jawaban dari si AI agent-nya. AI agent dengan prompt sesederhana seperti ini, tapi otaknya di query KB ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini kan juga saya bikin ya, teman-teman.
chatbot WhatsApp. Nah, ini agak tricky sih teman-teman. Ini udah kepanjangan, udah hampir 40 menit nih video. Ya, teman-teman. Bolehlah teman-teman cepetin, terserah teman-teman ya. Kalau WA ini sebenarnya ini agak tricky ya teman-teman. Kita coba ambil aja ya untuk WA ini. Copy, taruh sini. Nah, kita hapus yang ini. Add note WhatsApp. Sebelumnya saya udah pernah bikin teman-teman. Trigger to on message. Jadi ini kan triggernya. Tinggal konekin. Nah, kita udah membuat chatbot AI dengan trigger. Dengan rak tadi teman-teman. Masalahnya untuk trigger WA ini tuh sangat strict sekali teman-teman. Saya udah pernah berhasil membuat aplikasi di Meta Developer ya. Tapi itu entah kenapa tokennya itu reset setiap 1 jam teman-teman. Jadi kerjanya tuh nge-reset token aja teman-teman. Gimana kalau itu aja di test product, test mode loh. Gimana dengan production mode-nya? Itu akan merepotkan sekali teman-teman. Saya contohin ya, kalau mau bikin agar kita bisa menggunakan node WhatsApp trigger ini teman-teman. BTW kalau ada teman-teman yang sudah berhasil membuat node WhatsApp triggernya dengan berhasil gitu ya, boleh banget nih kasih info ke saya gitu. Nah, di Meta Developer sini teman-teman, di sini kita bikin aplikasi untuk si WhatsApp node atau trigger tadi di My Apps. Nah, teman-teman akan lihat nih berapa kali saya membuat apps. Nah, ini N8N, mana lagi, New Edge Reporter, N8N WA, banyak sekali teman-teman. Tapi entah kenapa saya di sini memang kurang ngerti sih. Entah kenapa saat saya berhasil membuat di awal untuk trigger WhatsApp note tadi teman-teman, itu tokennya selalu ke reset, nggak nyampe sehari teman-teman, bahkan 1 jam udah ke reset. Jadi saya capek di sana. Akhirnya teman-teman saya juga tahu bahwa ada yang namanya WA Gateway. Nah, masalahnya tools WA Gateway kita ini ada nggak nih teknologi atau fitur untuk bisa disambungkan ke workflow N8N ini teman-teman, which is ya itu bisa dengan webhook. Nah, kebetulan tools yang saya gunakan teman-teman namanya Star Sender. Saya tahu itu ada fitur webhooknya. Ya, ini dokumentasinya seperti ini ya, tinggal lempar aja ke AI ya. Saya biasanya Perplexity atau Cloud yang untuk coding-coding ini. Jadi tinggal tanya aja nih, saya mau konekin Star Sender sebagai WA gateway saya untuk pengiriman atau penerimaan WhatsApp. Nah, dokumentasi dari si Star Sender seperti ini, saya lempar aja link umumnya atau isi halamannya, itu bahkan screenshot aja juga bisa teman-teman. Tinggal minta tunjukkan cara saya menghubungkan si Star Sender via webhook ini ya teman-teman dengan workflow N8N. Nah, akhirnya teman-teman jadilah seperti ini. Ini kita abaikan karena ya nggak bisa dengan WA ini teman. Kalau WA di sini ya tentu ujungnya juga WA ya. WhatsApp Business Cloud, send message. Nah, kayak gini, tapi tidak sesimpel itu teman. Saya sih gagal ya karena tokennya ke reset mulu. Nah, yang saya lakukan adalah dengan menggunakan webhook tadi teman-teman, atau WA Gateway ya. Webhook Star Sender. Nah, di sini teman-teman tinggal ambil link ini, masukkan ke settingan Star Sendernya, ada dokumentasinya ada di sini ya teman-teman. Nggak salah, mana ya webhook, adalah di sini ya. Tuh di sini. Ini masukin ke dashboardnya Star Sender. Ini terkoneksi gitu teman-teman. Pokoknya ini buka dashboard karena saya nggak bisa tunjukin. Bisa nggak ya saya tunjukin ke teman-teman biar kebayang gitu ya teman-teman. Nggak masalah sih. Jangan sih. Soalnya kelihatan. Mohon maaf. Pokoknya intinya nggak
Nggak apa deh, saya tunjukin sedikit ya teman. Intinya ini dashboard Star Sender teman-teman. Kita masukin URL webhook tadi ke sini teman-teman, yang bagian webhook premium. Oke. Masukin sini, tambahin, tinggal simpan. Jika udah, nah di sini teman-teman kita bisa gunain atau tes si webhook ini. Jadi dengan cara, kita menggunakan device yang terkoneksi ke Star Sender teman-teman. Tinggal nih kita kirim WA ke, gimana cara saya nunjukin ke teman-teman ya. Cara nunjukin ke teman-teman gimana? Ini udah terkoneksi. Saya contoh deh. Contohnya. Ini agak sulit sih ya. Intinya teman-teman ini mungkin agak strict ya. Belum lagi kan teman-teman harus punya WA gateway dulu nih. Bagi teman-teman yang sudah berhasil membuat aplikasi untuk WA bisnis cloud-nya, WA API-nya itu sangat mudah, tinggal connect. Tapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan WA gateway, WA unofficial ini ya, di market mah banyak teman-teman. Kenapa Star Sender saya menggunakan dari awal teman-teman, dan kebetulan ya menurut saya paling worth it aja sih harganya teman-teman. Itu teman-teman. Oke, daripada nyari-nyari sendiri ya, saya tunjukin aja ya. Star Sender itu ini web resminya. Tapi di sini teman-teman kalau mau menggunainya minimal teman-teman harus berlangganan 6 bulan. Nah, saya sebagai agensi Star Sender, kami sebagai agensi, nah ini teman-teman, jangan. Yang Fadli Digital deh. fadlidigital.com. Boom. Sebagai agensi, kami bisa menjual bulanan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba dulu. Dan 1 bulan itu bisa di 3 device. Itu enaknya Star Sender, teman-teman. Saya nggak tahu yang lain tuh ada pecah-pecah gini nggak pricingnya ya. Intinya kalau teman-teman ingin, bang saya mau pakai WA, tools WA gateway saya dong gitu. Ya asalkan terserah teman-teman. Asalkan dia punya fitur webhook itu kemungkinan bisa digunakan. Jadi bebas. Itu tergantung ya kebutuhan masing-masing lah ya, preferensi masing-masing. Lalu tinggal konekin. Intinya teman-teman kita berhasilnya poinnya di sini teman-teman, di query ini. Sistem knowledge base ini loh yang sudah berhasil kita bikin. Jadi artinya ini apapun jenis bisnis teman-teman, usahanya, kategorinya, apapun itu sudah bisa kita buat chatbot AI dengan RAG gitu ya, dengan kepintaran AI plus knowledge base yang sesuai dengan konteks bisnis atau individu kita ya, bisnis dan kategori masing-masing lah ya. Itu aja teman-teman, ini saya hapus. Jadi teman-teman tinggal import aja ya filenya, lalu teman-teman harus lakukan dari awal di sini ya untuk dapetin file search store-nya tadi. Baru setelah ini berhasil ke sini baru bisa coba chatbotnya. Tinggal teman-teman kreativitas masing-masing ya, mau dikonekin ke mana, ke live chat juga bisa. Teman-teman udah lihat di sini ya, live chat bisa. Telegram bahkan lebih gampang ya teman-teman, karena Telegram bot itu tidak se-strict WA Meta ya. Bebas teman. Intinya kita berhasilnya di poin ini ya, membuat AI agent, chatbot AI plus RAG-nya ini. Kayak gitu teman-teman. Wah, udah hampir 50 menit. Mohon maaf teman-teman atas kekurangan saya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh di kolom komentar video ini, tentu di YouTube saya upload, atau teman-teman kalau mau DM juga monggo lah ya teman-teman. Kalau ada yang didiskusikan, itu dulu aja dari saya. Dan tentu teman-teman saya membuka program Automation Mastery teman-teman.
Oke, iklan sedikit dulu ya teman. Dimana teman-teman kalau buka, udah cukup banyak. Ini menunggunya ini teman-teman. Teman-teman ini menunggu video yang sekarang saya buat loh. Kalau filenya mah tinggal kasih doang kan ya. Nanti saya akan masukin ke Google Drive, kasih linknya. Cuma salahnya kan step by step dan tutorialnya ini loh. Gitu kan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin kita belajar bareng Zoom one on one, belajar bikin workflow automation. Nah ini tidak hanya chatbot berarti ya, apapun teman-teman, apapun. Sebentar, teman-teman mungkin pernah lihat workflow yang seperti ini, yang saya pakai sendiri deh. Saya ada bikin email AI agent, jadi setiap email yang masuk itu dia akan terlabeli sesuai dengan kategori setiap email tersebut. Kalau yang promotion itu saya langsung mark as read. Saya nggak mau kalau email promosi itu langsung tandai baca aja. Tapi yang lain itu kasih label dulu aja. Entah itu sosial, personal, sales, recruitment, receipts, miss, dan lain sebagainya teman-teman. Atau mungkin teman-teman pernah lihat workflow ini. Sebentar. Apa ya? Workflow yang ini loh. Cuma saya agak berantakan ya. Yang ini pernah lihat? Tenang aja teman-teman. Ini tuh template, teman-teman. Template ini ada ini di template web resminya N8N. Cuma masalahnya bagaimana menyesuaikan settingannya kan ya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat yang keren banget ya workflow-nya. Itu template teman-teman biasanya ya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini akan kita discuss bareng. Kalau studi kasus sejauh ini yang saya terima ya teman-teman, klien saya itu, apalagi kantor ya, kantor mah banyak banget teman-teman. Bikin reminder setiap hari ke divisi desain grafis, ke SMM, social media management, ke apalagi website teman-teman. Kami baru bikin website, tapi ini internal ya teman-teman. Dashboard rlagency.id. Nah ini tidak, bahkan registernya aja nggak ada. Memang ini yang bisa join memang, bentar ya, login dulu, staff atau karyawan kantor aja teman-teman, karena memang peruntukannya untuk kantor. Nah ini juga saya bikinin ini juga menggunakan AI coding ya teman-teman, vibe coding, tapi ada webhooknya. Ini keren banget, seru banget. Jadi mantep banget ini. Ada apa namanya, webhooknya. Ini kantor buat minta saya setiap bikin pengumuman dapat notif setiap staff ke Japri, ke nomor masing-masing gitu teman-teman, ke grup juga banyak lah. Juga kalau mau monggo banget teman-teman, kita bisa diskusiin dan kita bikin bareng. Nah itu teman-teman bisa ambil programnya yang bernama Automation Mastery Complete Automation System. Nah ini di sini teman-teman bisa baca lah ya. Ini biayanya, daftar dengan harga promo, dan daftar sekarang dengan harga promo. Klik aja. Nah tinggal isi data, nama dan emailnya, dan lakukan daftar, dapat notif, silakan bayar sesuai kode yang diterima di sini atau sesuai nominal ya ke masing-masing daftar yang bank yang teman-teman pilih. Itu aja teman-teman. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar video ini atau DM saya aja. Saya sudahi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.